Tahu nggak sih, udah lebih dari 20 tahun Indonesia ngomongin soal korupsi. Duit rakyat dikorupsi, hasilnya numpuk di rekening, rumah mewah, mobil sport. Tapi, giliran ngomongin RUU perampasan aset, DPR kok kayaknya lama banget ya? Kenapa sih? Apa itu RUU perampasan aset? RUU perampasan aset sebenarnya bukan barang baru. Aturannya udah lama dibahas, tapi sampai sekarang masih nyangkut di meja DPR. Intinya sederhana, negara bisa langsung menyita aset hasil kejahatan, khususnya korupsi dan pencucian uang, meskipun pelakunya udah kabur, meninggal, atau bahkan kalau proses pendananya macet di pengadilan. Bayangin gini, ada koruptor kabur ke luar negeri, tapi rumah, tanah, dan mobil mewahnya di Jakarta tetap bisa diambil negara buat balikin kerugian rakyat. Simpel kan? Kenapa RUU ini penting? Indonesia tiap tahun kehilangan ratusan triliun rupiah gara-gara korupsi. Menurut KPK, sepanjang 2004-2022 saja, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi tercatat lebih dari 233 triliun rupiah. Dan yang berhasil dikembalikan, jauh lebih kecil. Kenapa? Karena banyak aset haram yang aman-aman aja, entah disembunyikan, dialihkan ke nama lain, atau keburu dijual. Kalau RUU ini ada, aset bisa langsung disita, tanpa harus nunggu pelakunya ketangkep dulu. Banyak negara udah punya aturan kayak gini. Inggris, Swiss, bahkan Amerika. Jadi sebenarnya Indonesia udah ketinggalan jauh. Terus, kenapa DPR lama banget? Nah, ini bagian yang bikin garuk-garuk kepala. RUU perampasan aset udah masuk prolegnas sejak era SBY, diajukan lagi di era Jokowi, bahkan disebut prioritas. Tapi hasilnya mentok, nggak kunjung diketok palu. Alasan resmi DPR biasanya klise. Ada pasal yang katanya perlu dikaji ulang, takut melanggar asas hukum, khususnya praduga bersalah, butuh sinkronisasi dengan KUHP dan UU Tipikor. Kedengarannya masuk akal, tapi kalau dicermati lebih jauh, ada hal lain. Banyak pengamat bilang masalahnya bukan di teknis hukum, tapi di politik kepentingan. Kenapa? Karena RUU ini bisa jadi bumerang buat sebagian elit. Bayangin, kalau tiba-tiba ada aturan yang bikin aset bisa langsung disita tanpa nunggu proses pidana panjang, siapa yang paling panik? Ya mereka yang asetnya nggak jelas asal-usulnya. Apalagi, sebagian anggota DPR juga punya bisnis, aset besar, bahkan relasi dengan pihak-pihak yang rawan terseret aturan ini. Jadi jangan heran kalau pembahasannya berlarut-larut. Suara publik versus sikap DPR. Padahal, publik udah jelas-jelas dukung. Survei berbagai lembaga menunjukkan mayoritas masyarakat setuju RUU ini segera disahkan. KPK, ICW, sampai LSM-LSM anti korupsi udah berkali-kali ngingetin. Kalau DPR serius memerangi korupsi, seharusnya RUU ini udah lama jadi undang-undang. Tapi nyatanya, makin lama ditunda, makin besar potensi aset haram disembunyikan atau dialihkan. Pertanyaannya, DPR ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau justru melindungi kepentingan segelintir orang? Tahu nggak sih, korupsi itu kayak penyakit kronis. Obatnya udah ada, tinggal diminum. Tapi DPR kayaknya masih mikir-mikir, takut pahit kali ya. Jadi sampai kapan kita harus nunggu? Uang rakyat yang dikorupsi itu bukan angka di kertas, tapi jalan rusak yang nggak diperbaiki, sekolah yang ambruk, rumah sakit yang kekurangan fasilitas. Kalau DPR masih menunda, pertanyaan besarnya, sebenarnya mereka ini kerja buat rakyat atau buat siapa? Nah, kalau menurut kalian gimana? DPR beneran lambat karena alasan hukum, atau sebenarnya ada kepentingan lain yang mereka lindungi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena suara kalian penting banget buat terus ngedorong isu ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati, akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk.